Memaknai pertemuan para tokoh politik, inilah yang kemudian kami jadikan tema dialog untuk Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan di studio Sapa Indonesia di Kompas TV sudah hadir. Selamat pagi, saya menyapa dulu yang perempuan dulu ya, Mas Hasto dan Mas Ikrar. Nurul Arifin, Ketua DPP Partai Golkar. Pak Sekjen, Mas Hasto, terima kasih. Ini langganan kita di Kompas TV. Mas Ikrar Nusa Bakti, terima kasih sebagai pengamat politik. Ini safari politik biasa atau berkaitan persis agendanya dengan ditetapkannya Ahok menjadi tersangka karena Partai Golkar kemudian safari politik, Mbak Nurul? Yang pertama sebetulnya ini adalah kunjungan dari Ketua Umum Partai Golkar pasca kami mendukung pemerintah ya, secara formal begitu. Sebetulnya keinginannya sudah lama tapi baru dikasih waktunya sama Mas Hasto kemarin itu. Oh, Mas Hasto sibuk terus ya ternyata, atau Ibu yang sibuk, Ibu Mega. Sebelumnya Bu Mega juga pernah hadir di acara Rapimnas Golkar. Dan kemarin terjadi dialog yang cukup panjang, akrab dan dalam suasana yang hangat begitu. Dan dialog-dialog itu menghasilkan beberapa poin, yaitu yang pertama adalah meneguhkan sikap kami untuk menjaga kebinekaan. Jadi kemajemukan Indonesia menjadi komitmen bersama untuk kita jaga terus. Ya. Menurut gini, ini nggak apa-apa juga kok kalau misalnya dibilang dan masyarakat kemudian tahu ini ada kegentingan sebagai untuk pilkada DKI Jakarta ini kepada partai-partai yang mendukung Ahok. Karena safarinya kan jelas nih ke Nasdem, PDI Perjuangan gitu. Itu apa bukan sebenarnya? Sebetulnya salah satu hal pokoknya iya. Karena Bu Mega sendiri kemarin menegaskan bahwa DKI Jakarta ini adalah barometer perpolitikan Indonesia. Memang ada 101 pilkada di Indonesia, tapi yang DKI menjadi perhatian yang fokus begitu ya. Karena di samping ibu kota Republik ini, DKI juga sekarang kita tahu bahwa sedang ada satu test case ya, yang ingin mempertanyakan kepada kita semua sebetulnya nilai kebangsaan Indonesia ini. Ini ujian besar buat bangsa ini sebetulnya. Kita mau dibawa kemana dan kita mau memperlihatkan sikap seperti apa. Jadi bukan cuma hanya masalah SARA, tapi juga masalah seperti orang sedang ujian begitu. Jadi Anda mau kemana membawa sikap ini? Kita punya Pancasila, kita punya ideologi tentang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Sebetulnya apakah itu sudah ada dalam terinternalisasi dengan diri kita dan sebagainya. Menarik yang dikatakan Mbak Nurul, Mas Hasto. Saya berpikir tadinya, wah ini sebagai pengusung utama PDI Perjuangan yang kemudian memanggil semua partai gitu. Tapi ini inisiasinya dari Golkar. Memang santai-santai aja PDI Perjuangan dengan kondisi pilkada. Saya masih ngebahas pilkada karena dekat sekali dan saya setuju ada masalah-masalah yang lebih besar dari pilkada yang kemudian kita harus concern, kita harus perhatikan begitu supaya tidak kemana-mana sehingga mengganggu bangsa Indonesia, Mas Hasto. Ya, pertemuan tersebut diawali dengan pertemuan antar sekjen beberapa hari sebelumnya, di mana Mbak Nurul juga ikut. Bertemu. Ya, kami bertemu dan dari situlah kita sepakat ya perlunya membangun dialog yang lebih intens antar pimpinan partai. Maka genting dong nih kalau sekjen udah ketemu, ketua umum juga ketemu, ini ya kami memang dianggap begitu penting ya. Melihat situasi yang ada di Jakarta, Bapak Presiden sendiri kan menyatakan ada aktor politik. Dan kemudian kami juga melihat ada hal yang tidak wajar, suatu pergerakan yang memang ada pihak-pihak tertentu yang merancang, yang kemudian mencoba menjadikan pilkada DKI ini sebagai kuda tunggangan. Ya, bukan lebaran kuda ya, sebagai kuda tunggangan untuk memasukkan kepentingan politiknya. Sih, Mas Hasto, ya. Dan kita di situ Ibu Megawati kemarin juga menyampaikan wajar setiap partai politik berusaha memenangkan calonnya. Tetapi harus kita lihat kan kita sudah biasa berdemokrasi. Kita sudah biasa menempatkan rakyat sebagai hakim tertinggi. Jangan gunakan hanya karena ambisi kekuasaan. Kemudian segala cara dipakai, termasuk menggunakan isu-isu yang begitu sensitif. Dan untuk itulah kami menanggapi juga dengan serius. Setelah Pak Ahok ditetapkan sebagai tersangka, kami langsung dalam waktu 1 kali 24 jam mengumpulkan seluruh pengurus partai kami. Dan kemudian kami menyatakan bahwa PDI Perjuangan kokoh berdiri di atas 4 prinsip kebangsaan. Kami kokoh mendukung pasangan Pak Ahok dan Pak Jarot dan tidak tergoyahkan. Persoalan kalau ada yang tidak suka dengan pasangan calon tertentu, ya nanti di DPS kedaulatan itu disampaikan. Jangan kemudian melakukan sebuah mobilisasi dengan atas nama tertentu kemudian menyatakan ketidaksetujuannya. Apalagi ada upaya penghadangan terhadap pasangan calon kami. Maka ini saatnya bagi kami juga untuk menjadi benteng demokrasi yang kuat. Dan tadi malam kami langsung merapatkan barisan. Seluruh 4 partai politik pengusung Pak Ahok dan Pak Jarot tadi malam bertemu.
dihadiri oleh Pak Idrus Marhan dari Golkar, Bung Erwin dari Hanura, kemudian Gus Coy dari Nasdem, dan semuanya berkumpul untuk membahas agenda-agenda strategis di Jakarta ini. Dan itu merupakan tindak lanjut juga dari para pertemuan para ketua umum partai. Prinsipnya kami ingin menjadikan pilkada ini damai, jangan sampai ada konflik horizontal, karena kita punya pengalaman panjang bahwa ketika ada konflik, itu Ibu Mega menyampaikan kemarin, rakyat yang menjadi korban, Indonesia yang menderita. Maka mari kita selesaikan segala sesuatunya dengan dialog, kita perkuat ruang dialog, dan PDI Perjuangan bersama Golkar juga bertekad untuk menjadi jembatan persahabatan bagi seluruh partai politik yang ada. Oke, Mas Ikrar, sebenarnya seperti apa kita harus melihat pertemuan-pertemuan politik ini? Ya, saya melihat bahwa ini bukan cuma persoalan Ahok ya, tapi Ahok ini adalah suatu test case buat kita semua ya. Apakah demokrasi di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik atau tidak? Apakah kebinekaan kita itu akan tetap bertahan atau tidak? Apakah Pancasila kita itu akan tetap menjadi ideologi bangsa atau tidak ya? Kenapa demikian ya? Karena Anda tahu bahwa persoalan ini bukan persoalan baru ya. Dulu tahun 1950-an ketika konstituante juga berdebat mengenai dasar negara, itu kan juga akhirnya Presiden Soekarno pada saat itu mengeluarkan dekret 5 Juli ya. Jadi itu yang kalau kita perhatikan, dan tuntutan-tuntutan untuk mengubah ideologi negara dari Pancasila ke ideologi lain itu bukan cuma saat itu saja, tapi juga sekarang, dan sekarang itu kelihatannya melalui cara-cara yang boleh dikatakan unparliamentary lah ya, yang tidak parlementer, melainkan melalui desakan-desakan atau parlemen jalanan itu. Dan kita juga lihat peristiwa 4 November itu kan banyak sekali kepentingan. Bukan cuma persoalan bagaimana supaya Ahok ditahan, supaya salah satu dari pasangan calon itu bisa menang. Tapi juga ada juga ya yang ingin misalnya mengimpor yang disebut Arab Spring ke Indonesia. Ada juga yang kemudian ingin supaya presiden dijatuhkan baik melalui cara di parlemen ataupun parlemen jalanan. Jadi berbagai kepentingan itu muncul. Dan Anda juga tahu peristiwa 4 November itu memang peristiwanya damai sampai jam 7 malam. Tapi begitu ada gerakan-gerakan yang boleh dikatakan menuju kepada anarkis itu yang kemudian mungkin menyadarkan kita semua ya, khususnya partai-partai pendukung Ahok, bahwa ini udah mulai menjurus pada suatu ancaman terhadap keutuhan negara ini. Begitu. Dengan hal semacam itu, cukupkah kemudian partai-partai ini bersafari? Yang saya masih melihat ini masih dalam kaitan pilkada, masih dari satu pendukung cagup dan cawagup begitu. Sebetulnya ini bisa lebih luas lagi, Mas Ikrar. Ya, kalau kita lihat sebetulnya gerakan-gerakan kebinekaan itu bukan cuma dilakukan oleh partai-partai pendukung Ahok. Kita lihat aja peristiwa yang toleran kemarin ya. Kemarin dari Sabtu dan hari Minggu kemarin ya. Ada juga gerakan kebinekaan yang melalui budaya, dan itu bukan cuma terjadi di Jakarta, tapi juga di berbagai daerah. Dan itu juga tidak menggunakan lambang-lambang PDIP, Golkar, Nasdem dan sebagainya, tapi merupakan sesuatu yang bersifat nasional ya. Because kenapa demikian? Karena ada satu perasaan kekitaan, ada perasaan keindonesiaan bahwa Indonesia ini sedang terancam. Jadi itu yang saya lihat ya. Walaupun memang kalau kita lihat dari sisi politik ya, ini adalah bagian juga dari konsolidasi politik antara PDIP dengan Golkar khususnya ya, yang selama ini memang berada di posisi yang berseberangan. Nah begitu sekarang menyatu, itu tentunya harus bisa saling memahami dan mengetahui kira-kira maunya Golkar seperti apa, dan kemudian maunya PDIP seperti apa, maunya partai lain seperti apa. Kenapa demikian saya mengatakan demikian? Karena Anda tahu Golkar ini adalah partai yang lebih awal kemudian menyatakan akan mendukung kembali Jokowi pada 2019. Nah mau tidak mau ya, Partai Golkar harus menjelaskan kepada Ibu Megawati mengenai apa sih yang dimaksud dengan dukungan tersebut, karena kan biar gimana pun jangan sampai PDIP merasa tersinggung, loh itu kan Jokowi kan orangku, kenapa kamu kok belum apa-apa mendukung. Jadi hal-hal semacam jadi itu perjuangannya belum tentu kan begitu sama 2019. Ya, jadi saya melihatnya bahwa memang ini bukan cuma gerakan keindonesiaan semata, tapi ini juga terkait dengan Pilkada DKI dan juga terkait dengan pemilu serentak 2019. Ya, saya akan tanya setelah jeda nanti ke Nurul Arifin,
Kemarin itu dijelaskan atau enggak dukungan dari Partai Golkar kepada Pak Jokowi sampai 2019. Tapi setelah jeda kita akan segera kembali. Tetap bersama Kompas TV.